Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang dinamakan dengan musim paceklik atau masa sulit yang ada di kampung pedesaan. Adapun musim paceklik atau masa sulit berkisar antara bulan Desember hingga bulan Februari. Adapun musim paceklik biasanya hanya berlaku atau dirasakan bagi mereka-mereka kalangan buruh tani yang ada di kampung pedesaan. Bagi mereka-mereka yang punya lahan tani luas dan bagi mereka-mereka yang punya gaji bulanan, masa sulit atau masa paceklik yang berlangsung antara bulan Desember hingga bulan Februari tidak begitu berlaku atau kurang begitu dirasakan karena mereka masih punya panenan yang bisa ditangguhkan dan masih punya gaji bulanan yang bisa ditunggu setiap bulannya. Tetapi bagi mereka kalangan buruh tani atau kalangan mereka-mereka yang biasa buruh kerja di bangunan atau tenaga serabutan, masa-masa paceklik seperti ini benar-benar terasa. Semua aktivitas dan kegiatan yang ada di persawahan semua vakum, hanya tinggal menunggu waktu hingga panen. Proyek-proyek bangunan yang semula menampung berbagai pengangguran atau tenaga kerja, saat ini pun banyak yang berhenti karena diguyur hujan. Kalangan bapak-bapak atau orang-orang yang ada di pedesaan mengisi waktu dengan kegiatan mancing mencari rumput, itu pun bagi mereka-mereka yang punya ternak. Ulaman apa, Mas? Nila. Sak pinter-pinter. Lumayan. Dalamnya putih. Ini kumpul rejo. Kumpul rejo. Yo kok nggih kumpul rejo. Niki lho mantune Jono. Jalannya pundi, Pak? Kula sudah dadi Mbak Kendal. Kalau wingi sing enten pengajian iki kidul niku nggih. Lah nggih itu niku nggih. Sayange udan, Mbak. Kula Lah nggih. cara raudan ngono ya. Rame wedhus. Panjangnya ya ruame pas masih udan. Lah nggih, asik rumah. Masih rame. Peluang usaha di kampung pedesaan tidak harus bercocok tanam atau bertani, tidak harus pula untuk bekerja serabutan atau bekerja buruh tani. Namun bagi mereka-mereka yang punya modal bisa buka usaha jual beli panenan para petani. Ini adalah bawang merah atau orang Jawa menyebutnya dengan brambang. Brambang ini bukan hasil panenan sendiri, melainkan beli dari petani dan nantinya pun untuk dijual lagi. Jadi, mengenai paceklik bukan suatu hal yang baru dan juga bukan suatu hal penemuan hasil dari para peramal. Memang masa paceklik atau masa sulit pasti terjadi setiap tahun sejak dulu kala hingga sekarang. Namun, masa paceklik ini biasanya yang terasa sekali adalah orang di kampung pedesaan, terutama bagi golongan atau kalangan yang sudah admin sebutkan di awal video. Oh iya, jangan lupa Anda untuk subscribe, tolong dijempol, serta tinggalkan komentar. Sekarang marilah kita lanjut.
atau pengairan persawahan dan urusan pupuk adalah urusan yang sangat serius dan tidak lagi bisa dipersendaguraukan. Bahkan konon sudah menjadi rahasia umum, ada pula yang bermain dalam hal urusan air dan pupuk. Lebih-lebih pada urusan pupuk, apalagi ada narasi subsidi. Sebenarnya semua masyarakat Indonesia dan semua petani paham dan tahu tentang narasi subsidi. Yang sebenarnya apakah subsidi itu? Nah, untuk menjelaskan subsidi, admin mengalami kendala dan kesulitan dan tidak usah kita bahas dan tidak usah kita kupas dalam konten video kali ini. Karena apabila kita berbicara soal subsidi lebih detail, ada kaitannya dengan kebijakan penguasa alias politik. Itu bukan politik tewel atau politik kucing dan juga bukan politik babal. Yang jelas bukanlah level saya untuk berbicara itu lebih lanjut dan lebih rinci. Narasi selebihnya, selain dalam konten video YouTube kali ini kita berbicara soal paceklik yang ada di kampung pedesaan. Pada kali ini admin akan menjelaskan tempat atau lokasi admin mengambil gambar. Ini adalah kampung atau desa Kalisat, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro. Desa ini jalannya pun masih ala kadarnya seperti yang kita ketahui, dan di perkampungan ini pun lahan atau pekarangan penduduk masih cukup luas. Pada video kali ini arah kamera menuju ke barat atau menuju ke sebuah telaga yang lazimnya disebut dengan Gawan Buntung. Gawan Buntung lebih rincinya adalah Bengawan Buntung. Di situ ada sebuah tempat yang menyerupai tempat wisata, banyak ikan liar dan siapapun yang datang ke tempat itu bebas mancing, namun di tempat tertentu, yaitu di tempat yang paling barat. Adapun ikan yang didapat biasanya adalah ikan nila. Walaupun ikan nila itu tidak sebesar ikan-ikan yang di pasar, namun bila kita mancing di tempat itu cukup terhibur dan hati pun menjadi sedikit tenang untuk mengisi waktu kosong pada saat masa-masa paceklik seperti ini. Pada perjalanan ini tentunya para pemirsa sekalian melihat kondisi atau perekonomian masyarakat setempat. Di mana-mana tempat yang namanya kondisi ekonomi itu pun sama, ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang bersahaja, ada pula yang megah. Selanjutnya kita beralih cerita. Ibu ini bekerja dengan jarak tempuh kurang lebih 15 km dari rumah kediaman. Adapun yang dikerjakan ibu ini adalah buruh matun. Itu kosakata nama orang desa dengan gaji 60.000 per hari. Dan ibu ini pun setiap kali kerja membawa bekal makanan dari rumah. Berangkat dari rumah sekitar jam 5 atau setelah iqomat sholat subuh. Pulang pergi ibu ini dengan menaiki atau mengendarai sepeda sebagaimana kita lihat dalam konten video YouTube kali ini. Dengan berkendara sepeda, jalan yang dilewati bukan jalan aspal yang halus dan juga pula bukan jalan cor yang mulus, melainkan jalan pedesaan seperti dalam gambar. Dan ironisnya ibu ini tidak ada teman, jadi berangkat sampai pulang ibu ini selalu sendirian. Sekarang adalah pukul 4 sore setengah 5 tanggal 31 Desember tahun 2002, H-1 tahun baru tahun 2003.
Terima kasih Anda sekalian telah menonton. Sekali lagi jangan lupa Anda untuk berkomentar untuk menyempurnakan narasi konten video YouTube pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.